Teman-teman, berjumpa lagi. Hari ini kita membahas masih tentang porang yang pada akhir-akhir bulan puasa ini petani-petani atau teman-teman kita di beberapa daerah membutuhkan biaya untuk uang lebaran, belanja dan segala macamnya untuk kebutuhan lebaran. Nah, yang menarik adalah semakin mau lebaran, pabrik kok semakin banyak yang tutup. Nah, ini perlu kita berikan perhatian bahwa kok semakin akan lebaran, kok semakin pabrik banyak yang tutup. Ada apa? Nah, ternyata para pabrik beralasan seperti ini. Lah, bagaimana kami mau menaikkan harga? Bagaimana kami mau melanjutkan pembelian sedangkan rendemen dari porang itu sendiri untuk nilai glukomanannya itu masih rendah. Contoh misalnya kalau di Indonesia ini kadar ini rendemennya antara berapa persen lah gitu. Kalau contoh di Cina atau di Jepang itu mereka ketika 100 kg chip maka dia bisa mendapatkan 70 sampai 80 kilogram glukomanan. Jadi pantas bahwa di Jepang atau di Cina itu mahal. Saya mendapat kabar dari teman seorang mahasiswa di Jepang. Dia menyampaikan kabar bahwa satu kilo atau lebih sedikit, yang jelas dia satu biji umbi produksi itu nilainya 500 yen. Nah, 500 yen itu kurang lebih 60.000 per 1 kilo. Per 1 kilo umbi porang konjek lah di Jepang kalau orang sana bilang. Nah, itu 60.000 1 kilo mentah. Nah, bagaimana dengan kita? Kita 3.000, mereka di sana 60.000. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan yang pertama itu adalah kadar glukomanan yang terkandung di dalam tanaman porang kita. Kalau misalnya kayak teman-teman melihat kalau di penelitian-penelitian Indonesia ini kadarnya hanya sampai 45 ke 65, dari 45% sampai ke 65% kandungan glukomanan. Tapi yang menarik adalah glukomanan Indonesia itu lebih bagus daripada glukomanannya Cina dan Jepang. Kalau mereka punya itu ada bau amisnya. Kalau di kita punya itu murni tidak bau amis. Jadi istilahnya untuk kualitas itu kita masih menang. Kita terbaik. Tapi kalau dari segi rendemen kita kalah dengan mereka. Nah, bahkan dari beberapa owner pabrik itu mengatakan kami mau membeli 15.000 per kilo porang Indonesia. Tapi berapa dulu rendemennya? Bisa enggak dalam 100 kg itu misalnya kita bisa mencapai 80 kilogram glukomanan kan? Itu yang mereka katakan. Jadi mereka mampu membeli porang kita lebih mahal, tetapi yang kandungan di dalam porang kita ini itu juga sesuai dengan harga yang mereka keluarkan. Nah, bagaimana bisa kok rendemen porang kita di sini semakin rendah? Karena yang pertama, petani kita itu, petani porang Indonesia 90% belajarnya di YouTube. Tidak ada ilmu yang diajarkan langsung oleh ahli di bidang porang dan rata-rata hanya belajar di YouTube. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kurangnya ilmu tentang pemahaman porang ini, akhirnya porang ini ditanam dari 0 mdpl sampai dengan 1000 mdpl atau bahkan ada yang lebih, 1500 mdpl. Yang ketiganya ditanam di lahan terbuka dan di lahan berteduh atau ada naungannya. Dan yang keempatnya, saat panen tidak ada ilmu di sini. Nah, kalau kita lihat bahwa saat memanennya orang-orang Jepang itu pada saat sudah mulai tumbuh tunas barunya. Nah, ini kualitas dan kandungan terbaik untuk glukomanan. Nah, berbeda dengan kita di Indonesia. Kalau kita di Indonesia ini, asalkan batangnya sudah mulai roboh, sudah mulai hilang, itu sudah dianggap sudah dorman.
satu lagi, ada yang kadang-kadang memang batangnya dipotong. Terus digali karena itu untuk apa? Agar umbinya lebih berat. Nah, ini balancing antara petani dan pabrik juga harus kita jaga. Kalau petani maunya hanya untung sendiri, pasti pabrik yang akan rugi. Begitu pula sebaliknya, pabrik juga harusnya menghitung kalau memang ada keilmuan yang mau disampaikan ke masyarakat tentang bagaimana sehingga kualitas porang ini bagus, maka harusnya disampaikan supaya betul-betul simbiosis mutualisme itu jalan begitu. Nah, teman-teman sekalian, ini faktor-faktor yang menyebabkan kualitas porang kita itu menjadi kurang bersaing di kancah internasional. Nah, kenapa juga itu ada namanya Indogap, diterapkanlah registrasi lahan dan sebagainya. Tapi yang paling menarik untuk kita bahas hari ini, kenapa kok Jepang, Cina itu bisa umbinya per 1 kilonya 30.000 umbi produksinya. Kenapa? Bahkan ada beberapa owner pabrik di Indonesia mengatakan lebih baik saya mengimpor porang atau bahan baku dari luar, dari Cina atau dari Jepang, daripada kami melanjutkan mengambil porang Indonesia dengan kualitas yang seperti ini sekarang. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita sama-sama mau berpikir, mestinya edukasi ini terus kita jalankan. Mestinya pengetahuan tentang porang ini terus kita jalankan. Karena khusus mungkin yang di luar Jawa itu tidak banyak teman-teman yang menguasai betul porang itu harus di pH tanah berapa, porang itu harus dengan naungan berapa persen, ataupun bagaimana meningkatkan kadar glukomanan porangnya dan menurunkan kadar asam oksalat atau kalsium oksalatnya. Nah, ini sebenarnya yang mesti kita harus berikan edukasinya. Kalau petani ini berpedomannya pada tengkulak, kepada penjual bibit saja, maka otomatis mereka dapat bibitnya, tapi mereka tidak dapat ilmunya. Karena belum tentu penjual bibit itu punya tanaman porang, itu satu. Belum tentu penjual bibit itu punya pengetahuan tentang budidaya porang. Dan yang ketiga adalah belum tentu yang punya bibit itu bisa mengetahui bagaimana cara menyelesaikan atau menyembuhkan atau minimal mengantisipasi terhadap hama dan penyakit di dalam tanam porang itu. Nah, akhirnya petani sendiri yang akan mencari informasi, mencari ilmu di YouTube. Nah, di YouTube juga itu rata-rata saya melihat orang-orang baru semua, orang-orang yang baru memulai menanam porang. Ada beberapa misalnya di kontennya Pak Idi. Pak Idi juga bukan seorang budidaya, dia adalah trader, dia adalah pedagang. Jadi kalau ilmu budidayanya tidak betul-betul menguasai secara 100% karena dia hanya bermitra dengan petani. Nah, terus siapa yang paling berkompeten? Mestinya para akademisi. Para akademisi kita yang mempunyai keilmuan, yuk mari bersama-sama kita teliti bagaimana meningkatkan kandungan glukomanan di dalam per satu musim tanam misalnya. Karena kalau menurut para peneliti sebelumnya, porang di musim pertama itu kisaran glukomanannya sekitar 30-35%. Di musim kedua 40-45%, di musim ketiga baru 45 sampai dengan 65% untuk porang Indonesia. Tetapi apakah mungkin itu dinaikkan kadar atau kandungan glukomanannya? Ya pasti mungkin, pasti mungkin. Kalau di Jepang bisa 85% kandungan glukomanannya, kenapa kok Indonesia tidak bisa? Padahal keilmuan ini kan itu relatif sama. Tinggal kita bagaimana, kalaupun belum bisa menemukan sendiri, minimal kita mengadopsi keilmuan dari negara-negara tersebut. Agar apa? Agar kita pun mampu menaikkan kualitas porang kita. Nah, jangan berharap teman-teman bahwa tahun ini, tahun depan, tahun berikutnya harga porang itu akan naik ketika Anda tidak memperbaiki kualitas porang Anda. Jangan harap
Bahkan bisa jadi para pabrikasi itu, para produsen itu dia akan mengimpor barang dari luar, bahan baku dari luar untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya di pabriknya. Kenapa? Karena pasti mereka akan berhitung, kalau saya mengambil misalnya porang dari China, bahan baku dari Tiongkok, Thailand atau Vietnam, mungkin sedikit lebih mahal tetapi kandungan glukomannya lebih tinggi, pasti mereka akan mengambil dari sana dibanding mengambil porang kita. Nah, kenapa seperti itu? Ya begitu, karena kita sendiri mestinya lebih bagus menambah ilmu lagi, menambah pengetahuan lagi, bahwa terutama di saat kita mau panen ini, hendaknya dipanen itu saat 1-2 bulan setelah batangnya sudah dorman. Nah, baru di situ mendekati kualitas produksi atau umbi produksi kita itu bagus. Jadi jangan kita terbujuk rayu oleh si tengkulak. Nah, tengkulak ini juga kadang-kadang mempengaruhi kita. Ayolah, juallah apa segala macam. Ya jangan, pertahankan. Karena kalau misalnya tidak kita perbaiki kualitas porang kita, maka yang rugi itu petani. Yang rugi itu Anda yang menanam porang, bukan tengkulak. Tengkulak itu mau harganya rendah, mau harganya tinggi, tetap untungnya sama. Contoh, dia misalnya harga di pabrik 5.000. Dengan harga pabrik 15.000, tengkulak itu rata-rata ambil 500 perak sampai 1.000 rupiah. Untungnya sama. Bahkan banyak tengkulak yang senang kalau harga murah, karena dia menggunakan modal sedikit tetapi untungnya bisa sama dengan dia menggunakan modal yang lebih banyak. Begitu teman-teman. Jadi tidak ada yang bisa merubah ini kalau bukan kita sendiri sebagai petani. Janganlah berharap dengan siapa-siapa dulu. Kita perbaiki dulu, kita permantap dulu tanaman kita. Yang pertama, perbaiki tanamannya dengan memilih model bibit yang sudah dikarantina dengan baik, sudah dikasih anti jamur dengan baik. Yang kedua, pengolahan lahannya hendaknya pH yang diinginkan oleh tanaman porang ini di antara 6,5 sampai 7, dengan, ini perlu dicatat, dengan kandungan karbon organik itu di antara 10 sampai 20%. Ini perlu kita jabarkan nanti. Yang ketiga adalah di naungan atau tidak naungan. Kalau di bawah naungan, maka hendaknya itu ditanamnya agak lebih jarang. Nah, kalau dia di tanpa naungan, itu minimal di dalam pengolahan lahannya itu ada garam krosoknya, ada asam humatnya, dan ada kompos dan sekam bakarnya. Itu teman-teman. Dan yang keempatnya adalah ketika melakukan pemotongan rumput atau penyiangan, itu hendaknya jangan menggunakan herbisida. Karena kandungan herbisida ini bisa mempengaruhi kualitas umbi yang kita hasilkan. Jadi lebih bagus jangan menggunakan produk atau herbisida kimia. Kalau misalnya tidak bisa memakai mulsa, hendaknya memakai alang-alang atau jerami sebagai pengganti mulsa. Dan yang kelimanya adalah di saat panen perhatikan di mana masa dorman dan di mana masa panen. Karena masa dorman itu bukan masa panen. Yang harus kita perhatikan adalah berapa lama dari sejak dorman sampai ke masa panen. Kalau kami biasanya melakukan 2 bulan. 2 bulan setelah batangnya hancur, baru kita panen umbinya. Disitulah kualitas glukomanan porang kita menjadi bagus. Ini langkah-langkah yang perlu kita perhatikan supaya harga porang ini bisa naik lagi. Karena kalau kita mau egois, pabrik juga egois, maka tidak ketemu. Nah, yang akan menjadi korban pasti petani. Ya, yuk pabrik naikkan harganya, petani juga perbaiki kualitas porangnya dengan beberapa kriteria tadi. Agar apa? Agar semuanya bisa ketemu permasalahannya. Begitu teman-teman. Pesan saya terakhir adalah Anda yang menentukan harga porang Anda sendiri.
semakin rendah kandungan glukomanan porang Anda, maka semakin rendah pabrik akan membeli porang Anda. Jadi kuncinya ada di Anda. Terima kasih, salam dari Makassar.